matikan suara ini ya. Benar kan? Kita berempat aja dulu nih. Yang lain mana ini? Ya belum masuk nih Kak, yang lain. Ini kalau kita tadi langsung pulang apa dulu ya guys? Baru berempat nih ya. Kita tunggu bentar yang lain Kak. Kak Charlie udah masuk nih. Jawabnya lengkap ya. Kalau ada pesawat dan yang lain. Oke, Kak Apriyadi masuk. Ada 6 orang.
Oke, Kak Ade. Udah pulang Kak? Ujian hari ini agak cepat pulang nggak? Oh ya mantap lah tuh ya ujiannya. Ya. Tuh Kak Ade rombongan Kak Mustopik itu makan-makan tuh. Makanlah si bencana orang itu. Sama KMT ketuanya. Iya. Awak nggak bisa terikuti kak. Hmm. Lah. Lain servernya kak. Oke, Kak Yusmi. Oke, Kak Eki. Mana Kak Indra, Kak Eki? Nggak tahu kak, kemana dia? Kan ujian cepat pulang kan? Bidan dia. Mana dia aja sampai hilang. Mana King? Di rumah kak? Sanggup kang? Hah? Tahu mana oh ya? Mana Indra mana? Dia sampai hilangnya. Ada dua nanti loh. Kak Saula pun nak nampak ah. Mana Kak Saula ya? Oke, Kak Andri masuk. Kak Indra, aduh. Gimana kedua? Kak In, Kak In. Gimana? Hubungi Kak Ari, Kak In. Kalau Kak Indra cepat nih. Ya. Oke, Kak Rido, ya. Oke. Ya betul loh. Bang Ade, Oke. dipanggil Kenapa KMT. nih? Bang. Makanlah tuh hasil pencarian kalian tuh. Sama bunda. Ayo saja. Jadi nggak mungkin mencari tahu kami. Awas aku kalau jadi menteri ya. Hah? Makanlah hasil pencarian abang itu. Iya, carian kau belum makan. Mana bini gue? Di mana orang abang? Hah? Di mana orang abang? Ini cara makan. Makan. Kerinci bilang. Di samping Green Hotel. Mantap sekali. Ngapain ke situ? Tapi technical meeting tadi. Technical Kenapa? meeting apa? Untuk pertandingan soccer sama Polim ini anak SD. Oh, jadi siap. Udah mulai dulu. Oke Kak, berhubung Kak Anugrah ini lagi makan nih, Kak Eki doa dulu Kak. Kayak korban. Ya. Kak Eki ini apa nih? Calon-calon ya. Halo Kak Eki. Ya, halo kak. Nah, pimpin lu Kak Anugrah dia lagi makan dia Kak. Doa dulu. Yuk. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Selamat sore kakak-kakak semua. Sebelum kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zoom kita pada sore ini, baik kita berdoa menurut kita yang masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Amin. Oke, terima kasih Kak Terima kasih. Eki. Kembali lagi Oke, kakak-kakak, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Kak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat. Alhamdulillah, semoga kegiatan kita pada sore hari ini ya Kak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua berproses untuk menuju pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik kakak-kakak. Oke. Oke, maaf kakak-kakak, tadi ada kendala sedikit. Kita lanjutkan. Pada sore hari ini Kak, kita lanjut materinya yaitu tentang refleksi rencana tindak lanjut kakak-kakak. Udah nampak di layar saya share screen Kak? Udah. Oke. Kita lanjut. Sebelumnya Kak, ini refleks tindak lanjutnya Pak, RTL-nya ada saya cek itu sekitar 9 itu baru yang ngerjakan gitu Kak. Yang belum kalau salah saya ada sekitar 5 gitu Kak, 5 orang. Kak Rido, Hmm. alhamdulillah kata Pak MT masuk dengan saya teh. Kenapa Kak? Kata Pak MT, alhamdulillah masuknya saya yang dari 9 orang itu Kak ya. Masuk? Masuk punya saya 9 orang itu RTL-nya. Oh, PMT salah satunya tidak. Iya. Siapa Alhamdulillah makanya Kak. Kak Ari, Kak Yusmi udah tadi. Kak Charlie sama Kak Ray. Ya, itu aja lagi Kak. Yang lainnya alhamdulillah udah masuk. Masih bisa harapan Kak sehari 2 hari ini sebelum kita masuk bukti karya yang terakhir Kak. Oke, kita lanjut. Ini Kak ada pertanyaan, apakah program mengarah dan mewujudkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik Kak, RTL kakak-kakak sekalian? Coba kamu topik dulu, saya minta dulu, udah lama nih, udah seminggu nih tidak dengar kata-kata Kak Mustopik nih. Penjabaran. Gimana Kak? Ini Kak, ini ada pertanyaannya Kak. Nampak Kak? Ya. Nampak. Ada Kak. Kalau ya. program mengarah ke itu ada pasti Kak. Ya, alasannya Kak. Tentunya kalau saya kan saya ngambil di atletik kan Kak. Bisa dijabarkan Kak? Iya, saya mengambil di atletik. Saya melakukan itu untuk persiapan saya ini kan atletik di SD ini ada 2 event, yaitu tentang Formula One sama Kangno ya, SKP Kangno itu ya. Jadi 2 program ini yang saya tanamkan kegiatan di SD saya, melibatkan peserta didik agar nanti ada peningkatan lebih bagus lagi di tingkat-tingkat audiasinya itu Kak. Berarti ini peserta didik yang berperan kan Kak? Iya, salah satu peserta didik berperannya. Tujuan yang kita ambil dari peserta didiknya itu Kak. Oke, thank you Kak Mus. Itu intinya Kak Mus. Kak Mus pakai baju kopri nih. Iya Kak, hari ini kami kan hari kopri nih Kak. Iya, iya. Belum pulang. Ya, lanjut. Tunggu Kak. Ini Kak, sebelumnya kakak-kakak yang lain Kak, bisa di kolom chat. Kalau enggan untuk bicara, bisa dituangkan di kolom chat. Karena ini memang sangat-sangat diperlukan nih Kak.
pertanyaan seperti ini dijawab, Kak. Oh, Kak Yusmi. Kak Saula belum masuk ya. Ini Kak Yusmi, mohon tanggapannya Kak Yusmi. Apa itu, Kak? Ini apakah program mengarah dan mewujudkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, Kak, selama ini, Kak, atau RTL-nya? Oh, Kak Saula ada masuk. Bagaimana menurut Kakak, Kak? Atau berpusat kepada Kakak sendiri, atau berpusat kepada kepala sekolah? Bagaimana Kak Yusmi? Halo. Ini berpusatnya kayaknya ini kerjasama ya antara guru sama kepala sekolah untuk mewujudkan ya pembelajaran PJOK ini. Tapi yang apanya sama gurunya sih. Sekarang nih Kak. Yang kita arahkan sekarang nih Kak, tujuan dari PKG PJOK nih Kak. Itu ke diri saya. Ya, ke diri Kakak untuk menambah ilmu. Diluangkan atau sama siapa tuh Kak? Siswa ya? Sama siswa. Jadi pusatnya tetap sama siswa kan Kak? Pusatnya tetap sama siswa. Karena kalau nggak ada siswa kan nggak jadi. Thank you Kak Yusmi. Oke. Kita lanjut ya. Lapar ini Kak. Hah? Udah kan ujian dah pulang ya Kak? Ini ada ujian sama nggak ujian itu sama kami sama itu Kak. Oh ya, swasta Kakak ya, betul-betul Kak. Iya. Yang negerinya ya. Nih Kak, apakah tujuan program disertai dengan indikator-indikator ketercapaian yang terukur dan mencerminkan capaian belajar PJOK atau dalam kurung menandakan penguatan relevansi gerak dengan belajar Kak? Nah, ini jawab di kolom chat aja Kak. Boleh kakak-kakak semuanya di kolom chat aja Kak. Kita manfaatkan fitur kolom chat. Kak Ari udah masuk nih. Yang Kak Indra nih ngeri ya Pak ya. Silakan Kak, boleh Kak. Ini Kak, kira-kira apakah tujuan program kita ini Kak disertai dengan indikator-indikator ketercapaian yang terukur Kak, ya, dan mencerminkan capaian belajar PJOK. Atau dalam kurungnya menandakannya penguatan relevansi gerak dengan belajar gitu Kak. Belajar gerak gitu Kak. Banyak pertanyaan ini Kak. Oke Kak Indra. Kak Indra udah ada nih. Kak Indra itu berkomentar sangat mengarah kepada peserta didik karena peserta didik bekerja sama dan kolaborasi guru sama siswa sehingga program tercapai pembelajaran yang baik. Oke Kak In, terima kasih. Kita lanjut. Apakah deskripsi program melibatkan cakupan bahasa yang jelas dan luas Kak? Ini menyangkut RTL ya Kak? Apakah deskripsi program melibatkan cakupan bahasa yang jelas dan luas? Nah, kakak-kakak memvideokan itu Kak, suaranya ya saya lihat beberapa suaranya bagus kok, jelas, lantang keras gitu Kak. Sepakat kita jelas nih ya Kak.
dan luas gitu. Jelas Kak Rido, jelas. Apalagi kayak Ki JR Rido, jelas sekali itu. Kak Eki ini luas dia Kak Eki ini Iya. bahasanya. Sama Kakak Jaya, Buke. jaya, jaya Kak Rido. Oke, lanjut. Apakah lini masa dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi jelas mencerminkan koneksi proses untuk hasilnya, Kak? Tentu nih, Kak. Jelas ya, Kak. Kita lanjut. Nih. Apakah mencerminkan potensi tantangan dalam pelaksanaannya, Kak? Nah. Ada, Kak, tantangan dalam melaksanakan RTL, Kak? Kak Indra? Alhamdulillah tidak ada Kak Rido, jaringan lancar. Listrik Berjalan mantap. lancar ya, Kak? Lancar. Kakak-kakak yang lain, apakah ada tantangan, Kak, dalam melaksanakannya? Kak Saula, saya belum dengar suaranya nih. Mungkin ada apa nih? Acara di sore, di apa nak, Kerinci. Oke. Pasti ada, Kak. Oke, Kak Ade ini ada nih. Nih kita lanjut. Apakah mengilustrasikan adanya solusi terhadap tantangan? Pasti ada nih, Kak. Next. Ini pertanyaan selanjutnya, Kak. Apakah mencerminkan adanya sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan program, Kak? Nah, ini penting nih, Kak. Di sini kita agak lama ini, Kak. Bagi yang kakak ingin berkomentar, silakan. Open mic. Bagi kakak-kakak yang mau fitur chat, silakan tulis di kolom chat. Apakah mencerminkan adanya sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan program, Kak? Kira-kira, Kak. Boleh di kolom chat ya, Kak. Oke, Kak Re udah gabung. Bagus, mantap. Boleh dijawab pertanyaan ini ya, Kak, di kolom chat aja, Kak. Oke, Kak Ade. Sebentar lagi saya apa, Kak?
Ya Kak. Ini kita dari Kak ini Kak Ade udah tadi. Kak Yusmi sangat mengarah ke peserta didik dan bekerja sama dan berkolaborasi dengan peserta didik sehingga program pembelajaran berjalan dengan baik. Dan Kak Indra, sumber daya yang dibutuhkan adalah guru, sarana, dan prasarana yang mendukung sehingga program tercapai dengan maksimal. Oke, ada lagi kakak-kakak yang lain. Tahu Kak Anugrah nih, Kak Anugrah udah siap makan Kak? Masih ngunyah, Kak. Oke. Nih, yang selanjutnya Kak. Ada melibatkan Kak Eki. Atau Kak In. Apakah ada? Apa contohnya untuk Ridho? Apakah ada pelajar Kak melibatkan? Putra. Ya, atau rekan-rekan sejawat Kak saat penyusunan RTL Kak? Ada pasti Kak Ridho. Jadi enggak guru PJOK aja kan Kak? Enggak. Semua berkolaborasi. Ayah semuanya Kak Ridho dari TU, bidang studi lain, agama, bahasa Inggris, MTK, wali kelas, lengkap Kak Ridho. Iya. Kita lanjut lagi ya Kak. Selanjutnya itu Kak kita persiapan untuk membuat bukti karya Kak. Jadi kita pada sesi yang kedua nih Kak, kita akan membahas tentang persiapannya Kak. Tentang bukti karya yang akan kita lakukan Kak. Ini tugas-tugas kita yang terakhir nih Kak. Bukti karya tentang pembelajaran atau yang telah kita lakukan selama di PKG PJOK nih Kak. Kak Ridho. Tadi ngomong apa? Tugas apa? Bukti karya terakhir nanti nih Kak. Tugas terakhir. Alhamdulillah. Ya. Selesai juga Kak ya? Selesai. Kita harus wajib nih Kak. Kalau bukti karya kita harus membuat semuanya ini Kak. Wajib. Ini. Kak. Kak Ridho. Dengar kata wajib, KMT ketawa. Ya, karena ini tugas terakhir Kak, supaya dapat nilai minimal B lah Kak. Alhamdulillah kalau B itu Kak. Ya. Alhamdulillah tuh B Kak. Kalau C nanti Kak, ndak apa nanti untuk impact-impactnya ke program lain kena nanti Kak. Itu dia. Jadi ini pertemuan terakhir Kak Ridho? Enggak, sekali lagi ada. Sekali lagi. Tanggal 10. Saya kiranya pertemuan terakhir. Kak Yusmi ini suka kali berpisah. Guru. Apa Kak? Kak suka kali berpisah Kak Yusmi ini. Apanya? Terakhir nanti kita Kak tanggal 10. Iya, saya hello aja tunggu. Ntar ya Kak, kita buka dulu apanya. Kiranya selamat berkarya, selamat
Terima kasih Kak. Oke, ini dia Kak pengantar dari bukti karya kita. Bukti karya yang di platform Merdeka Mengajar untuk diseminasi PKG PJOK. Nanti bukti karya kita tuh Kak setelah saya validasi akan Kakak upload di masing-masing PMM Kakak di bukti karya. Kan keren Kakak nanti tuh. Di PMM-nya ada bukti karyanya. Selama ini Kak ada di PMM bukti karyanya Kak? Masih kosong Kak. Oh, masih kosong. Oke, nanti Kak Mustafik berisi. Tapi kalau hasil nyata ada Kak. Oh, ya ada. Oke. Nih Kak, topik pembahasan kita. Tahap pertama itu alur aktivitas bukti karya PKG PJOK. Baru terus ini. Yang kedua itu kakak mengunggah bukti karya di PMM. Inilah topik pembahasan kita Kak. Pertama alur aktivitas bukti karya PKG PJOK. Nanti ada alurnya Kak yang akan dijelaskan. Cara-caranya, bagaimana cara uploadnya. Yang kedua itu mengunggah bukti karya di PMM. Ini terakhir Kak apabila bukti karya kakak itu sudah divalidasi oleh saya. Nah, baru bisa kakak-kakak mengunggahnya di PMM Kak. Lanjut. Langsung aja lah validasi Kak. Oh ya buat dulu Kak. Kalau enggak ada yang mau, kalau enggak ada barangnya, kayak mana mau divalidasi? Nah, itu dia Kak. Ini alur aktivitas bukti karya untuk PKG PJOK 2024 Kak. Ini udah direvisi. Ini beda dengan saya dulu. Oke, ini perjalanannya Kak, peserta PKG PJOK kita selama ini Kak. Perjalanan kita nih udah baratnya dari Pekanbaru udah sampai ke apa ini Kak? Merak nih Kak. Sebentar lagi kita akan finish ke Jakarta. Jauh perjalanan kita ini Kak Mustafik. Macetnya di sore. Nah. Macet di sore Kak ya? Ya karena banjir semalam. Di mana itu? Di Palas. Nih, minggu pertama 1 sampai 5 udah kita lalui. Minggu ke-6 ini tatap muka yang kita lalui bersama-sama. Kita ada berkumpul bersama-sama Kak di sore, tepatnya di SD 24. Banyak kenangan, banyak jumpa-jumpa orang hebat di sana Kak. Setelah itu minggu ke-12 sampai ini minggu 11 ini unggah dokumen bukti karya Kak. Minggu ke-12 ini yang diinginkan Kak Yusmi yaitu penutupan. Setelah penutupan Kak, uang pulsa Kak, gitu kali Kak. Jangan kayak gitu Kak. Aku tuh Kak, tadi Kak Yusmi bilang ini terakhir katanya tadi. enggak, maksudnya tuh terakhir tuh sedih ya kan Pink. Oh, Kita berpisah sedih ya kan Pink. Saya kira Kakak senang tadi. Itulah Kakak seuzon aja. Jangan dulu Kak, belum masuk ke rekening Kak. Ya, sebentar lagi. Yang penting kakak-kakak udah masukkan nomor rekeningnya kan di apa semalam? Di linknya drive. Udah. Nah, kalau udah aman tuh Kak. Yang belum nanti bisa diulang lagi masukkan Kak. Apanya? Linknya. Nanti minta sama Lari itu bisa. Ada yang belum Kak? Di lokal kita? Agak ragu tanya Kak. Siapa itu? Hah? KMT? Iya, suhu. Siapa Kak yang agak ragu? Iya Kak, suhu kita PMT. Aduh, KMT ini gimana nih? Ini pencairan nanti nih. Nanti saya kirim aja lah apanya itu Kak. Linknya itu kan. Pas. Kak Ya, Mustafa, ada linknya. Tolong Nggak ada KMT. lah, Kak. Yang ada lagi linknya Kak. malam. Nggak ada lagi nomor Kak. rekening. Udah nggak ada lagi Kak.
ini alur perjalanan kita selama ini Kak, banyak dalam perjalanan tuh mungkin ban kita bocor, udah kita tempel. Atau kita kehabisan minyak, sama-sama kita iuran untuk beli minyak. Jadi perjalanannya udah mengesankan Kak. Yang dulu Kak Mustopik nih nggak kenal Kak Apriyadi, di perjalanan kenal, gitu kan Kak? Yang Itu CLB, kau orang itu Kak. yang jarang ngumpul dulu kan Kak Anugrah sama Kak MT nih jarang ngumpul, sekarang udah sering ngumpul nampaknya. Nggak jumpa sama Kak Saula pun baru jumpa. Ah ya, sama Kak Saula yang orang pendiam baru jumpa sekarang kan Kak. Pendiam. Mana pula pendiam. Inilah perjalanan kita selama ini Kak, banyak Premannya kembang tuh Kak. ya kesan dan kesannya Kak. Yang dulu Kak Yusmi kita nggak kenal, rupanya Kak Yusmi pernah bekerja sama dengan Kak Mustopik. Jangan diungkit lagi, nangis topik nanti Kak. Itu dia Kak. Kita lanjut ya Kak, perjalanan kita ini udah indah nih Kak. Tinggal endingnya aja lagi nih. Nih sebagai pengembangan kompetensi guru PJOK, nih kakak-kakak diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini Kak. Jadi bukti karyanya Kak harus berhubungan dengan program kita pada PJOK ini Kak. Contoh seperti SEM, boleh. Atau seperti modul ajar, background design, boleh. Yang penting berhubungan Kak. Serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan PKG PJOK. Bukti karya adalah prosedur orisinal, bukan merupakan hasil plagiat nih Kak. Apa nih? Plagiasi karya orang lain. Wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator Kak. Nah, jadi sama-sama kita buat bukti karya ini ya Kak. Jangan sampai kakak-kakak yang lain ketinggalan gitu Kak. Kalau contoh-contoh bukti karya Kak ada banyak beredar dah Kak. Di mana-mana di YouTube. Tapi kalau saya tidak memberatkan ke kakak, kalau video mungkin kakak sedikit berat. PDF aja Kak, modul ajar aja. Modul ajar, tetapi sesuai dengan apa yang telah kita pelajari gitu Kak. Sama PKG ini Kak. Saya rasa enggak berat juga. Kalau video mungkin kakak enggan buatnya karena waktunya ada mepet kan Kak. Kak Saula, silakan Kak Saula. Berarti modul ajar aja yang kami kirim ke Rido ya? Ya Kak, di situ ada pilihan. Saya lihat di situ boleh modul ajar. Satu praktik baik boleh juga. Oke, siap. Jadi supaya selesai ini Kak Saula, modul ajar aja saran saya sih. Tapi kalau bukti karya kakak mau lebih keren itu saya serahkan kepada kakak-kakak ya Kak. Ya, karena Kapan terakhir Kak? Terakhir itu tanggal 10 kalau nggak salah itu Kak. Dan Buat tadi Kak Saula, modul ajar aja Pak. ya, dan Buat tadi itu kata Kak Saula, tunggu bentar Kak Ismi. Kakak katanya preman Kemang. itu pandai-pandai Kak Taufik itu. Oh, iyalah. Cuman itu tadi saya pribadi lah memang berterima kasih lah sama Kak Rido ndak ngambil video karena kan sedang ujian ini masalahnya. Saya tadi kalau itu ya udah kacau lah tuh. Ya, karena kita sama-sama sedang ujian Kak. Ini kita mau santai lagi kan Kak. Desember nih bulan-bulan mau libur kita lagi kan Kak. Udah padat nih kan Kak. Oke, siap. Makasih banyak Kak Rido. Kami tetap kerja Kak Rido. Kak Yusmi ini ya beda nih. Dia nih harus kerja nih karena dia
memang ditakdirkan untuk bekerja di sana kan Kak? Liburnya enggak ada nih Kak Ismi? Nggak ada. Anak sekolah, anak libur, guru-guru Kerja. tetap masuk? Iya. Oh, ya harus dinikmati lah Kak Yusmi. Memang saya nikmati terus itu Kak Rido. Oke, sesekali kan Kakak hari libur bisa refreshing kan Kak? Maunya. Bisa kumpul nih dengan kawan-kawan kita nih, bisa kumpul dengan Kak Mus, Kak Anugrah, Kak MT. Nah, ajak aja kumpul Kak. Nanti kalau nggak ada halangan kami kumpul hari Sabtu itu. Oke Kak Besok, Anugrah? besok kita hari Rabu itu ada pertemuan tuh rapat. Nanti undangan menyusul. Oh ada tuh Kak. Di sana kan tempat kumpul. Biasanya mungkin kan say hello aja nih Kak. Belum kenal kali kan. Sekarang mungkin udah lebih dekat. Dulu Kak Saula enggak tahu, sekarang udah tahu ya kan. Oke Kak, kita lanjut. Nih kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya. Nih Kak. Untuk karya video, pastikan gambarnya Kak dan suara dapat terlihat dan terdengar jelas. Ini video nih Kak. Sedangkan untuk PDF-nya nih Kak, isi karya video dokumen PDF. Oh nih beda-beda. Tidak memuat unsur sara. Saya rasa enggak lah nih Kak. Pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Saya rasa di kelas 10 nih nggak ada ini. Selanjutnya, video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik terkait. Nanti ada di LMS juga, kakak tinggal unduh atau saya nanti kirim di grup bisa. Ini surat persetujuannya Kak, nanti ditandatangani oleh kepala sekolah dan kakak. Nah itu nanti diupload juga di LMS Kak, selain bukti karyanya. Karya bukan merupakan hasil plagiat nih Kak, karya orang lain. Ini tidak mungkin lah Kak, kakak-kakak sini. Mungkin kita bisa meniru karya orang lain, cuma tidak seluruhnya Kak. Mohon cantumkan kredit atau sumber referensi karya kakak-kakak jika ada gitu Kak. Oke, kita lanjut. Alur validasi bukti karya untuk PKG PJOK. Jadi nih Kak, alurnya validasi ini saya nanti memvalidasi Kak. Karya kakak tuh. Setelah saya validasi baru bisa berikan ke PMM Kak. Kita lanjut. Ini alur aktivitas bukti karya di LMS diseminasi Kak. Ini bentuknya ini Kak. Nah, di beranda kakak-kakak nih Kak, ini ada bukti karya. Kakak klik aja gitu Kak. Yang di samping Kak, di bawah penilaian kinerja. Disitulah dia Kak. Ini peserta dapat menemukan alur aktivitas bukti karya melalui menu semua modul. Aktivitas bukti karya terbagi menjadi 3. Pertama, unggah draft bukti karya menggunakan menu bukti karya di sebelah kiri. Nah, ini dia Kak, paling pojok sebelah kiri nih Kak Yusmi. Selanjutnya, refleksi bukti karya mengikuti sesi virtual. Jadi refleksi kita virtual nanti Kak. Terakhir itu kita virtual tanggal 10. Itu hanya 1 jam Kak sebentar. 1 JP. Itu refleksinya di situ aja Kak. Jadi kakak selama ini kan refleksinya kakak buat di LMS. Jadi kita refleksinya virtual aja Kak. Bersama fasilitator. Berbagi bukti karya, salin tautan bukti karya yang sudah diterbitkan di PMM. Tautannya aja salin Kak. Di sini ada yang masih bingung Kak? Ada yang kurang jelas? Silakan Kak sebelum kita
mulai ke slide selanjutnya. Oh, Saya agak bingung nih, Kak. Yang mana tuh Kak Yusmi? Kan unggah daftar bukti karya. Kita tadi kan pakai modul kan. Ya. Refleksi bukti karya ini nanti berbarengan gitu. Refleksi ini Kak, dia enggak berupa tulisan. Ini refleksinya kita zoom aja maksudnya. Virtual kan? Jadi kita merefleksinya apa aja, tatap maya aja. Tidak perlu kirim di LMS seperti PDF gitu Kak. Oke, berbagi bukti karya, saling tautan bukti karya yang sudah diterbitkan di PMM ini tadi. Ini yang terakhir, berbagi bukti karya, salin tautan bukti karya yang sudah diterbitkan di PMM. Jadi nanti setelah saya validasi Kak, setelah saya setujui lah bahasanya, nanti Kakak berbagi di PMM Kak. Tautannya aja dibagikan, ibaratnya linknya aja gitu. Saya validasi dulu nanti Kak. Saya oke kan lah istilahnya tuh. Mengokekannya pas di tatap maya. Enggak, di LMS. Setelah kakak buat dulu bukti karyanya. Si modul tadi? Ya, modul ajar tadi. Gitu aja sih Kak. Surat pernyataannya nanti kakak unggah di LMS ada tuh Kak, surat pernyataannya. Pernyataan ditandatangani oleh kepala sekolah. Gitu Kak. Nanti saling berbagi aja ya kakak-kakak surat pernyataannya siapa yang udah apa. Pokoknya kakak tanya ke Kak Mustopik selesai itu Kak. Dia kadang Kak Mustopik ada dendam kayaknya. Ada dendam. Ya di PKG ini lupakan Kayaknya dendam ada dendam. dulu. Itulah. Saya WA kadang nggak dibalasnya. Nggak ada Kak Ridho. Kak Yusmi aja nggak pernah ngechat saya. Chat itu Kak, salah mungkin. Bisa jadi. Kak Ridho. Oke Kak Mu, silakan. Yuk. Setelah kita lakukan ini berbagi bukti karya ke PMM, itu harus kita share lagi ke kawan-kawan atau gimana untuk mendapatkan pembaliknya? Apa Kak Mus nih? Ya. Ya Kak. Ya lanjut Kak, kurang dengar tadi. Setelah kita berbagi ke PMM, tautan tuh, itu kita share lagi ke kawan-kawan untuk umpan balik atau enggak gitu gimana? Umpan balik. Iya. Tahu Ya, selagi tapi kan tanya-tanya itu Pek, makin repot nanti Pek. Enggak, Ya masalahnya menunya kan ada di LMS nanti Kak. masalahnya itu di PMM kan ada kaitannya juga Kak nanti. Ya, baliknya. nanti di PMM itu bukti kakak dilihat semua orang nanti itu seluruh Indonesia. Iya. Kecuali orang Papua Nugini. Juga. Itu aja sih Kak. Ini Kak, yang di alur ini udah pada ngerti Kak. Yang kakak lain ini masih banyak slide-nya Kak. Nanti kita lanjutkan lagi. Kapan terakhir Kak? Dia ini nih Kak, dia ini gelombang 1 aja diperpanjang ini. Belum, harusnya udah selesai nih gelombang 1 nih, tanggal 2 nih, tapi masih banyak yang belum. Sampai tanggal 4 mereka. Kita mungkin sampai tanggal 10, nggak tahu nanti ke depannya kayak apa nih. Ya. Itu dia Kak. Saya rasa nanti saya modul ajar, kalau saya mau bantuan kakak, nanti saya kirim modul ajar saya dulu Kak. Tapi belum karena panjang waktu belum selesai. Kirim Kak untuk referensi Kak. Nanti di WA Kak. Kirim aja lah Kak semuanya biar gampang. Ya di WA nanti saya kirim. Aman tuh. Tugas-tugas memang luar biasa banyak ini Kak Ridho. Ya, selain di PKG gitu Kak. Iya, ini jurnal pun untuk P3K terakhir ini tanggal 10. Tanggal 11 evaluasi akademik. Hah? Jurnal apa tuh Kak?
Itu Mau- Kak Anugrah tuh curhat dari lubuk hati tuh Kak Rido. Karena tugas kuliahnya juga banyak. Bukankah begitu Kak Nah, Anugrah? bukan kuliah, jurnal PPK, Oh, harus P3K. selesai. Kalau kuliah itu tanggung jawab itu. Harus selesai Kak. Iya Kak, tanggal 10 terakhir tuh. Kalau mau Di belajar saya rasa Wajar. sebentar sama Kak Anugrah tuh. Nanti contohnya saya kirim nanti bisa tuh. Oke, siap. Itu berat ya Kak. Ada yang mau buat video Kak? Oke. Kak. Ini unggah draft bukti karya dan lembar pernyataan di LMS untuk mendapat validasi dari fasilitator. Ini Kak. Ini bentuk yang di LMS ya Kak, nomor 1 tuh. Di LMS seperti itu nanti. Nomor 2 nih, Kakak unggah pernyataannya. Terus Kakak tulis, minta tantangan kepala sekolah. Kakak checklist nanti. Nomor 3, kerjakan. Nih, copy seperti ini nanti Kak, nomor 2 tuh. Nah, Kakak copy, Kakak tekan nih yang copy paling bawah. Setelah itu Kakak dapat memulai mengunggah bukti karya dengan mengakses bagian menu bukti karya yang menu aman. GPJK 2024. 1. Perhatikan periode pengumpulan unggah bukti karya. Pastikan Anda telah mengunduh dan melengkapi lembar pernyataan nih Kak. Jadi lembar pernyataan ini penting ya Kak. Sebelum mengunggah draft bukti karya, klik ini Kak, yang tadi ini apa nih? Make copy ini yang pernyataan tadi. Kakak copy, tahulah Kakak nih. Untuk menyalin dan mengunduh lembar pernyataan. Yang ketiga, klik kerjakan untuk memulai produk bukti karya. Jadi nanti gampang tuh Kak. Dah saya cek tadi di situ, tinggal jalani aja lagi Kak. Sebentar. Ini peserta atau kakak-kakak menyertakan lembar pernyataan. Nah, ini model apanya Kak? Pernyataannya. Nah. Ini dengan menandatangani formulir ini. Nah, jadi kakak checklist nih Kak. Checklist. Baru ditantangan kepala sekolah Kak. Stempel ya Kak. Nama peserta PKGP tempel-tempel aja kalau kakak tahu caranya kan, tantangannya itu. Nah, nih kakak-kakak perlu mengunggah lembar pernyataan yang sudah dilengkapi dan ditandatangani dalam bentuk PDF lagi Kak. Nah, jadi 2 nanti tuh Kak. Bukti karya berupa modul ajar PDF. Usahakan ada tanda tangan kepala sekolahnya ya Kak, via modul ajarnya. Kedua, ini pernyataan ini Kak, di PDF kan juga nanti. Ini ada masing-masing tempat pengunggahannya Kak. Bukti karya bentuk PDF ada tempatnya, pernyataan ini ada tempatnya juga. Jadi masing-masing nanti kakak unggah di LMS gitu Kak. Ini dapatnya di mana? Ini dapatnya di LMS Kak. Pernyataan ini kakak unduh aja seperti slide yang sebelumnya, atau saya kirim WA nanti bisa juga. Kakak tanda tangan capsek, tanda tangan kakak. Kalau mau gampang Kak, ditempel aja tanda tangan nih Kak. Sama capnya. Ada yang ingin bertanya di sini Kak? Kurang jelas? Atau masih bingung Kak? Bungkus Kak. Kak Yus?
Bungkus jam berapa kita selesainya ini, Kak? Kak Saula. Bukain, oke Kak In. Silakan. Tanya Kak Rido. Yuk. Tadi kurang dengar Kak Rido. Bukti karya contoh kayak mana Kak Rido? Oh. Modul ajar Kak. Sabar, Ah. Cok. Contohnya bisa. Olah bungkus lanco. Modul ajar kemain dulu kau upload lagi, Cong. Oh Kak gitu. Indra nanti saya kirim nanti kalau mau referensi nanti saya kirim di WA grup. Siap Zoom nih lah. Oke, makasih Kak Rido. Ya, siap bungkus Kak Rido. Oke. Jadi gitu ya, Kak Mus. Kakak apa nih Kak Mus? Kakak download nih di LMS nih ya. Ada nih Kak surat pernyataan nih Kak. Siap, Kak. Jadi dia dua nanti tuh Kak, PDF bukti karya modul ajar sama PDF pernyataan ini Kak. Iya, Kak, iya. Nah, saya rasa Kak Mus nih 2 hari 3 hari ini selesai nih kan Kak? Nanti malam selesai dibuatnya, Kak. KMT ketawa tuh, KMT. Oke, buat KMT ini kan Kak Mus nggak mau menolong kakak nih. Udah beres katanya, Kak. Aduh, nanti kakak MT yang dibereskannya takutnya. Kak, saya share sama KMT. KMT juga masukannya. Oh, gitu. Kak Anugrah sih nggak Kak ya. Kan Anugrah ada juga sih tuh, bisa tuh. MT tuh. Bisa. Tugas banyak soalnya. Tugasnya banyak tugasnya Kak. Mana yang mau dikerjakan lagi satu-satu. Kalau Kak Anugrah ya dia banyak tugasnya tuh. Kalau banyak tugas juga. Masih kalau di UPTD. Nah, dia udah di kafe Kak Yusmi. Nah, gitu Kak. Yang penting KPPS udah cair ya Kak. Nah, kan enak tuh. Langsung traktir KMT itu Kak. Ini makanya dibawa orang ini ke sini. Nah. Siap-siap. Kak Ade nak diajak sama KMT nih. Besok lah kalau kita Kerinci, Bang. Oh, besok di Kerinci, besok kita aja. Siap. Kak Kristina jangan lupa. Kamu topik ini berdua nih sama Kak Priadi, dia kompak nih. Mana dia nggak muncul tugasnya. Kami respon mulai jauh. Enggak, berarti mana? Oke, kita lanjut ya Kak. Kak Saula, ada kurang jelas Kak Saula ini masalah surat pernyataan? Nah, oke Kak Rido, bungkus. Nah, Kakak ambil di apa ya? Di LMS atau nanti saya kirim WA bisa Kakak isi nih Kakak checklist yang bolong-bolong ini. Biar mulai aja Kak Rido. Oke. Aman. Ya, siap. Luar biasa nih. Kita lanjut. KMT serius enggak? Serius apa nih Kak? KMT serius kan? Tengah nih lagi main slot nih. KMT, hari mau maghrib nggak pulang. Bentar lagi. Oke. Kita lanjut. Pemilihan kategori bukti karya. Inilah pilihan-pilihannya nih Kak. Oke. Nih, ada pemilihannya Kak. Pertama, praktik baik. Pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain. Dalam konteks program praktik baik dapat berupa refleksi modul, hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam format dokumen PDF atau video. Ini bisa juga Kak. Selanjutnya praktik pembelajaran. Nah,
Ini dua-dua nih Kak, tapi ada videonya. Kalau kita kan ambil yang paling pojok ini kanan. Praktik pembelajaran, proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas. Peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen PDF aksi nyata. Jadi kita sepakat tadi kita ambil yang RPP atau modul ajar aksi nyata dalam bentuk dokumen PDF aja Kak. Dengan catatan harus ditandatangan oleh kepala sekolah Kakak. Bisa kan Kak? Rasa-rasa nggak berat kan Kak? Bisa Kak Ridho, bisa. Oke, ini tugas terakhir Kak. Minum Kak Ridho, minum. Cuma ya Kak. Cuma apa Kak? Tugas-tugas yang lain kerjakan juga ya Kak. Yang ketinggalan ya. Aman. Tapi itu pun nanti akan seperti itu. Di sini ada yang ingin bertanya? Yang pemilihan kategori bukti karya. Oh, kita ada sepakat nih ya Kak, milih modul ajar. Boleh sih praktik baik kalau kakak-kakak yang lain. Modul ajar aja lah Kak. Oke, penting ada pilihan. Kakak milih itu Apa, ya kan Kak? Ini kan berpusat kepada kakak nih. Nah, jadi kakak disuruh memilih yang mana ini Kak. Yang kakak senangi, yang kakak pahami, yang kakak mau melaksanakannya Kak. Oke, next. Ini unggah draft bukti karya di LMS kategori praktik baik. Ini praktik baik nih, enggak perlu lah Kak. Kita ada sepakat apa ya Kak? Modul ajar ya? Modul ajar Kak. Oke, lanjut. Ini kategori bukti baik juga. Ini praktik pembelajaran. Nah, ini dia. Nah, inilah bentuknya nanti Kak. Setelah Kakak buka di beranda itu bukti karya. Ini pertama ini Kakak pilih. Di situ ada pilihannya modul ajar. Nah, Kakak pilih modul ajar. Bentuk karyanya. Karena acaranya olahraga kan. Bentuk karyanya ini Kakak unggah nanti. Nah, makanya tadi judulnya apa, Kakak buat, deskripsinya apa, Kakak buat sedikit deskripsinya, terus tujuannya. Nah, nanti di sini Kakak unggahlah berkas ada di LMS nanti Kak. Semua gampang tuh Kak. Nah, pilihan 1 kategori dari produk bukti karya kakak-kakak adalah modul ajar ya. 2, pilih bentuk karya dari produk yang telah kakak buat. Itu kita pilih unggah ke ini, kita unggahnya dokumen bukti karya Kak, PDF. Jadi kita unggah pakai PDF Kak. Bukti karya kakak nya. Nah, yang ketiga lengkapi judul. Kakak buat judulnya apa bukti karyanya. Setelah nomor 4 itu berikan deskripsi singkat untuk produk bukti karya kakak. Kakak deskripsikan aja secara singkat Kak. Terus nomor 5 lengkapi tujuan. Apa tujuan dari modul ajar tersebut Kak. Sini ada yang kurang jelas Kak kira-kira. Bentar Kak, saya izin dulu.
Oke Kak, ada yang kurang jelas di sini Kak? Kira-kira Kak? Lanjut ya Kak. Nih unggah draft bukti karya. Tunggu bentar. Ini modul ajar. Nih yang kelimanya Kak. Pilih jenjang yang diinginkan. Kakak-kakak pilih di modul ajarnya itu jenjangnya apa Kak? Terus yang keenam, apabila Anda memilih jenjang tertentu, maka akan muncul pilihan untuk memilih kelas dan kata kunci mata pelajaran modul proyek juga. Yang ketujuh, lengkapi asesmen terkait produk bukti karya. Kakak menggunakan asesmen apa gitu Kak. Ini yang kedelapan, kakak juga dapat memilih mode pembelajaran yang melengkapi metode pengajaran jika diinginkan. Ini tidak wajib Kak. Lanjut. Nih, unggah draft bukti karya di LMS, kategorinya modul ajar. Yang ke-9, unggah lembar persetujuannya Kak. Yang telah di-download tadi, kakak lengkapi dulu sebelumnya, lalu klik kumpulkan. Di sini seperti ini bentuknya Kak. Kira-kira Kak Yusmi bisa kan Kak? Insya Allah. Udah saya Nanti cek kalau LMS kakak tadi terbukanya Kak. Oke, kita lanjut. Nih, konfirmasi unggah draft bukti karya di LMS. Setelah kakak-kakak selesai mengisi semua data untuk mengunggah bukti karya, klik kumpulkan untuk konfirmasi bahwa bukti karya yang dikumpulkan sudah selesai. Harap diingat bahwa bukti karya yang sudah dikumpulkan tidak dapat diubah kembali sampai dilakukan evaluasi oleh fasilitator, dan bukti karya kakak-kakak tidak memenuhi syarat. Bukti karya kakak-kakak disetujui dan kemudian diterbitkan pada bukti karya di PMM. Seperti saya bilang tadi Kak, saya validasi dulu Kak, saya setujui baru bisa gitu Kak. Tapi jangan terbebanin, selagi Kak buat itu pasti saya setujuin Kak, karena karya kakak sangat-sangat saya hargai gitu Kak. Yang penting buat. Oke, yang penting buat ya Kak Mus. Iya. Nah ini yang dibuat itu bagus-bagus kok karyanya Kak. KMT Kak. KMT itu Kak Mus nih mau kerja sama dengan KMT. Baru saya bahas loh Kak, biar saya share. KMT sama aja Pik. Tak bisa saya masukkan. Oh, kendala KMT membuka LMS gitu Kak Mustafa. Dia bisa Kak, dia bisa, tapi bingung dalam langkah yang mana mau dimasukkan gitu loh Kak. Oh, kendalanya itu. Dan usahanya PMT banyak juga Kak, nggak terkejar juga. Usaha maksudnya usaha di rumah. Banyak bisnisnya nih Kak. Ya. Bagus lah Kak. Jadi uang masuk banyak kan? Kak. Yuk. Setelah di-upload tuh kapan validasi dari kakak tuh berapa hari? Sebentarnya Kak. Saya kakak upload, saya setujuin gitu. Saya cek setujuin sebentarnya, enggak lama-lama. Berarti bentar ya? Ya. Penting Kak Mus nanti mungkin sebentar sama Kak Mus 2 hari kakak selesai itu hari Selasa Rabu gitu. Banyak kerjaan nih Kak, nilai anak lagi, periksa lagi. Ya itu dia Kak. Nah ini dia konfirmasi unggah draft bukti karya di LMS Kak. Iya Kak. Status. Nah nanti statusnya ini ada Kak.
Ini contoh-contoh di LMS. Oke. Putusan utama dari validasi bukti karya. Nih, fasilitator akan memvalidasi dan memberi umpan balik terhadap produk, bukti karya, dan lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Nanti saya nilai, Kak. Ada rubriknya, Kak. Nah, disitulah saya nilai nanti. Jika bukti karya dinyatakan belum selesai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali, dan bukti karya belum dapat dibuat ke PMM. Nah, itu, Kak. Kakak-kakak harus melakukan perbaikan nih, Kak, produk bukti karya yang kakak buat. Nah, terlebih dahulu sebelum meminta validasi kembali kepada fasilitator gitu, Kak. Sebaiknya jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, maka bukti karya akan diproses untuk diterbitkan di PMM secara otomatis. Nah, jadi di masa kakak ini secara otomatis. Sekarang nih, Kak. Mohon cek secara berkala hasil validasi dari fasilitator di LMS, Kak. Nah, kakak sering-sering buka LMS. Seperti itu dia, Kak. Ada yang kurang jelas di sini, Kak? Pas, Kak. Pas. Pas. Siap-siap, tunggu, Kak. Oke, kita lanjut. Nah, nih. Putusan utama dari validasi bukti karya perlu perbaikan. Ini yang perlu perbaikan nih, Kak. Statusnya ada nanti di sini, Kak. Perlu perbaikan. Nah, apabila hasil validasi fasilitator belum sesuai, maka Anda akan melihat status perlu perbaikan pada tampilan di bukti karya itu, Kak, di pojok kanan. 2. Perhatikan umpan balik dan klik lihat penilaian. Nah, kakak bisa melihat tuh, Kak, klik lihat penilaian dari fasilitator sebagai acuan perbaikan hasil bukti karya. 3. Klik perbaikan untuk memulai melakukan perbaikan dan mengumpulkan ulang bukti karya apabila ada perbaikan, Kak. Itu dia, Kak. Kita lanjut. Nih, putusan utama dari validasi bukti karya perlu perbaikan. Nah, ini, Kak. Yang ketiganya, apabila hasil bukti karya kakak-kakak belum sesuai, klik ikon tanda X berwarna merah untuk menghapus dokumen sebelumnya. Jadi yang keempat, unggah ulang produk bukti karya yang telah dilakukan revisi sesuai dengan masukan fasilitator. Kakak unggah ulang di nomor 4. Nah, seperti nomor 4. Mudah-mudahan tidak ada kita seperti ini, Kak. Oke. Ini putusan utama dari validasi bukti karya perlu perbaikan. Oh, lanjutannya ini, Kak. Nomor 5. Apabila lembar persetujuan belum sesuai, klik ikon. Oke. Nomor 6, unggah ulang. Oke, putusan utama dari validasi bukti karya lulus. Nah, ini bentuk lulusnya, Kak. Ada apa nih, Kak? Ucapannya, Kak, selamat bukti karya Anda telah lulus proses selanjutnya ini, ya, kurasi. Nah, selanjutnya silakan menunggu hingga bukti Anda terbit di PMM. Nah, jadi di PMM secara otomatis nih, Kak. Apabila hasil bukti karya Anda telah lulus validasi dari fasilitator, maka Anda dapat melakukan notifikasi bahwa bukti karya Anda lulus validasi. Nanti ada notifikasinya selain kakak lihat di pojok kanan. Dan secara otomatis dia akan diantarkan ke PMM gitu, Kak. Nah, jadi kakak jangan khawatir lagi, Kak.
Ini bentuk apanya? Menunggu terbit. Ini ada statusnya Kak. Yang pertama, Anda hanya perlu menunggu bukti karya Anda diunggah secara otomatis oleh sistem ke platform Merdeka Mengajar. 2, Anda juga dapat melihat umpan baliknya Kak. Seperti ini contoh umpan baliknya Kak. Kalau saya ngasih umpan balik. Oke. Ini selanjutnya, apabila bukti karya sudah berhasil terbit, maka Anda dapat klik lihat bukti karya untuk melihat tampilan yang sudah diunggah di PMM. Lihat bukti karya. Jadi semuanya itu di fiturnya di LMS. Bagaimana cara membagikan bukti karya? 1, buka menu bukti karya pada platform Merdeka Mengajar. 2, pilih karya saya dan pastikan Anda telah menggunakan karya. 3, buka kategori karya yang Anda ingin bagikan. Oh ini dia enggak secara otomatis nih. Oke. Tanya jawab nih Kak seputar bukti karya. Masih ada kakak-kakak yang lain masih bingung atau bagaimana? Silakan Kak. Itu bisa kan Kak dikerjakan Kak topik kan? Hitung-hitungannya seperti apa? Oh iya. Bisa. Rido. Sebenarnya saya ini orangnya enak Rido. Mudah berbagi, mudah ngasih apapun ya, gampang nggak? Cuman kadang kawan yang nggak mau penting kamu berkomunikasi. sama marah tua sama-sama enak gitu. Enjoy, Kak Mustopik mau melaksanakannya, Kak Maratua pun bisa membimbing Kak Mustopik. Dah oke dah tuh Kak. Jelas tuh Kak, tuh suhu kami tuh Kak. Ya. Enak sama enak. Iya, enak sama enak gitu kan. Saling menolong. Saling sharing lah Kak Maratua. Diam-diam aja itu Kak. Diam-diam deh Kak. Kalau ada kode enak sama enak. Siap Kak. Kak Rido. Yuk. Betul-betul tuntasnya kita ini tanggal berapa Kak? Selesai PKG kita nih. Dia kalau tuntasnya tanggal 14 Kak. Cuma ini kan enggak tahu kita Kak. Karena kadang ada perpanjang Kak. Seperti gelombang 1 nih masih belum selesai nih ya. Panjang juga sampai tanggal 4 nih. Seharusnya mereka udah selesai nih. Cuma kan perpanjang itu Kak apabila kalau Kakak selesai bukti karya cepat ya kan Kakak selesai jadinya. Enggak perlu lagi Kakak ngerjakan yang lain. Itu aja intinya Kak. Cepat Kakak selesai semua tugas PKG ini. Tugas lain selesai aman. Tinggal bantu Kak Maratua aja lagi kan. Ya, pokoknya saya intinya tunggu sampai tanggal 10 nih Kak. Iya Kak. Kalau tatap maya kita sekali lagi Kak. Itu pun 1 jam refleksi bukti karya nanti. Jadi kalau KMT tugas-tugas yang belum terkumpulkan ini terhambat juga kita gelombang 2 kelas 10 nih. Enggak sih. Kalau tugasnya pribadi juga nanti kasihannya dinilai nanti Kak. Itu aja sih. Pribadi. Ini Kak kelas nih. Itu aja sih. Dampaknya ke Kak Mustopik nggak ada sih. Kayak yang lain. Makan kita mengingatkan gitu kan sama-sama teman. Itu aja sih Kak. Oke, ada lagi kakak yang lain. Kak Mustopik mau pulang nampaknya nih. Ini sekitar 6 menit lagi kita selesai. Kak, di tanggal 13 Desember tuh ada kuesioner terakhir tuh ya?
Ngisi juga tuh Kuesioner lagi. tuh itu ngisinya masing-masing kakak lagi tuh, Kak. Iya, masing-masing apa kan peserta kan? Ya, ya. Isi aja, Kak. Buka-buka aja LMS tuh, Kak. Iya. Di beranda kan? Ini beranda tuh ya, ada kuesioner. Buka aja juga. Kakak juga menilai saya juga nanti itu ada di LMS tuh. Iya. Dia kuesioner untuk fasilitator belum bisa dibuka tuh tanggal 13 nanti. Belum. Nanti tanggal 13 tuh dikasih waktu tuh. Iya betul, Kak. Nanti tengok aja di LMS tuh, Kak. Dia kan ada apa itu? Kapan dibuka kan? Tanggalnya ada tuh, nah. Iya. Pokoknya rajin aja nengok LMS, Kak. Kalau bukti karya nih selesai Kakak bukti karya, udah aman itu Kakak. Enggak ada tugas-tugas lain lagi. Kalau kuesioner hanya mengisi-ngisi aja tuh, Kak. Ada lagi kakak-kakak yang lain? Kelas, Kak. Bungkus, Kak. Udah setengah 6 dah. Kita lagi langkah upload videonya dengan tautan. Ini langkah-langkahnya, Kak. Kalau ya kita nggak ada video ya, ngapain nih. Banyak pakai modul, Kak. Kita pakai model aja. Oke, thank you. Kita tunggu bentar, Kak. Kita buka dari awal. Sini juga ya. Ganteng kali Kak Mustafik ini apa ya kalau pakai baju apa nih korpri nih. Kayak camat. Selamat Gupik. Hari Jumat, hari korpri Gek. Ya Jumat semalam kok nggak salah. Hari ini. Jumat. Kami hari ini merayakannya. Marah pengurus lawan Bek. Satu baju Oke, buka kamera bentar Kak. 1, 2, 3. Iya Kak Mus, Jumat semalam kok nggak salah. Hari koprinya kan tanggal berapa? 27 enggak? 29 Kak. Tadi pagi upacara di tempat kami. Oh, 29. Ya, upacara Oh, bendera. Ya, keren Kak. Sebentar Kak. Stop ini. Oke, buka kamera bentar Kak. 1, 2, 3. Oke, tunggu bentar Kak. Tunggu bentar, kita terakhir foto bersama nih Kak. Saat buka kamera. Enggak tuh. Kak Saula dia ada acara katanya. Keren kali ke MT gayanya nih.
Oke kakak-kakak, pada hari ini cukup sekian ya kak untuk pengantar bukti karya dan refleksi RTL-nya. Semoga kakak-kakak bisa membuat bukti karyanya ini kak. Saya rasa bisa itu kak. Bisa kan kak? Nanti saya kirim di apa kak? Di WA grup referensinya aja. Oke, cukup hari ini kak. Kita jumpa lagi di hari Senin atau Selasa. Terus kali muka Ade nih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Eki. Andre. Kak Andri. Kak Indra, selamat beraktivitas kak. Selamat sekali Andre. Di mana Kak Indra? Boleh live Kak. Saya nunggu waktu sebentar. Rai ini, Rido. Oi, ngapa kak? Muka Kak Rai mana nih? Muka siapa kak? Kak Rai, Kak Rai. Kak Rai sibuk deh kak. Oh, Natalan. Mungkin acara Natalan. Oh gitu, iya iya. Dari rindu kali kumisnya tuh. Oh iya. Kakak rindu nih karena satu kelompok sama Kak Rai nih. Iya. Kak Andri pun gitu, teman mana dia nih. Pengantin baru nih. Oke lah Kak In, saya izin keluar ya Kak In. Oke Kak, sip, yuk keluar ya. Terima kasih banyak Kak In. Oke Kak.